Jadi teman-teman selamat datang semua. Pelan-pelan saya berjuang untuk pelan-pelan karena sudah masuk ke penafsiran sedikit walaupun tidak sentuh hermeneutik malam hari ini. Kita coba melihat beberapa metode sederhana untuk memahami sebuah teks. Bagaimana metode pembacaan kitab suci, bagaimana kriteria pembacaan kita, bagaimana sikap kita waktu membaca, bagaimana siapa yang harus membimbing kita dalam studi kitab suci, mengapa membaca kitab suci, bagaimana mendekati sebuah teks, kunci untuk membaca, mengenal bagian-bagian teks, itu pelan-pelannya teman-teman. Kita berjuang persoalan ini, tema sedikit berat ya, tapi berjuanglah untuk bisa memahami sedikit lah. Kalau tidak bawa banyak malam hari ini ya bawa sedikit ya. Sudah uh, menjadi kekuatan kita untuk memahami sedikit-sedikit bagaimana menghidupi perjalanan bersama dengan Sang Sabda. Jadi teman-teman selamat datang semua. Kita satukan doa kita juga untuk bangsa, untuk situasi, dan juga untuk ketidakadilan. Bukan maksudnya bukan doa untuk ketidakadilan ya. Semoga Tuhan juga membantu para bapak bangsa, membantu para pemimpin untuk menghancurkan struktur, memperbaharui struktur yang tidak adil seperti ini. Semoga menjadi lebih adil untuk masyarakat dan juga untuk pertiwi. Kita satukan diri kita di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan adalah Bapa yang Maha Kuasa. Engkau datang ke atas bumi ini dan menurut Yohanes 1 ayat 14 sabda menjadi daging dan tinggal di antara manusia. Terima kasih Sang Sabda yang telah menjadi manusia, yang tinggal di antara kehidupan kami, kesusahan dan kegembiraan kami. Bantulah bangsa ini agar mampu melihat terang kecil untuk keadilan sosial, untuk rasa kasih, kemanusiaan, dan juga untuk kemakmuran bangsa kami. Utuslah Roh Kudus-Mu pada malam hari ini, agar kami dapat mampu membagi pengetahuan iman, khususnya pendalaman kitab suci malam hari ini, dengan tema metode pembacaan kitab suci, agar kami dimampukan sedikit demi sedikit untuk memahami setiap bagian dalam kitab suci ketika kami bertemu dengan bab, ayat, dengan bagian-bagian dalam kitab suci. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Salamilah kami Tuhan, sama seperti Maria menyalami Elizabeth, dan Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Santo Hieronymus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Hieronymus, pestanya September, 30 September, pelindung. Kenapa September jadi bulan kitab suci? Itu juga termasuk penghormatan tertinggi kepada Santo kita, Santo Hieronymus, dengan perjuangannya, bagaimana menerjemahkan kitab suci, menerjemahkan Vulgata, dan semuanya itu. Jadi, selamat datang teman-teman ke dalam room kecil ini, agar malam hari ini kita bisa memahami sedikit bagaimana metode pembelajaran khususnya membaca kitab suci. Suara saya masih bisa didengar? Masih Romo. Masih. Oke. Setelah kita nanti teman-teman semoga nanti saya izin kepada Sentro Biblico Sabda Allah, nanti semoga di sini uh, mereka bisa nanti setelah menjalani 13 kursus nanti ya teman-teman, semoga ada sedikit ini apa namanya itu ya, uh, tanda
bahwa kita telah melakukan kursus. Biasanya kami setelah kursus kami berikan macam piagam kecil ya, bahwa nama-nama ini telah melakukan kursus online selama berapa jam gitu lagi selama ini, berapa tema dan semuanya itu. Jadi teman-teman nanti semoga saya nanti harus ngomong dengan direktur Sentral Biblico SPD punya untuk Amerika Latin. Jadi teman-teman ini SPD mempunyai 13 apa namanya itu ya, pamflet, bukan pamflet ya, buku kecil untuk pendalaman kitab suci. Yang pertama kita telah menyelesaikan introduksi kemarin, dan untuk sebelum masuk kepada yang lebih berat lagi, kita malam hari ini coba memasuki edisi kedua 4 September, metode dan bagaimana mengenal teks-teks kitab suci. Oke teman-teman, tujuan malam hari ini, oh ya di sini Bapak Gun Sapu juga ikut ya, mantap, aman. Ini kita senang juga ya kalau yang ikut begini. Oke, malam ini kita akan menemukan tiga tujuan sebenarnya. Temukan kekayaan firman Tuhan yang tertulis. Hasilkan sikap mendengarkan dan berdialog dengan teks. Temukan pesan untuk hari ini. Kembangkan keterampilan dan kemampuan untuk membaca teks Alkitabiah. Ini menjadi tujuan kita malam hari ini. Temukan kekayaan firman Tuhan. Hasilkan sikap mendengarkan dan berdialog dengan teks. Temukan pesan untuk hari ini. Kembangkan keterampilan dan kemampuan untuk membaca Alkitab. Mungkin teman-teman sudah punya teknik tersendiri ketika ikut kursus di Indonesia. Saya atur dulu ini karena ya pakai satu yang omong saja kan. Kalau tidak dia menutupi teks. Oke teman-teman. Jadi kita sudah masuk ke metode ini belum? Kriteria pembacaan kitab suci. Jadi kadang bertanya kepada Protestan, kriteria apa di dalam pembacaan kitab suci? Ini jadi persoalan. Kriteria ini penting sekali ya teman-teman, untuk melihat kemampuan untuk pergi lebih jauh. Karena ini bukan soal realita saja, tetapi ada misteri yang harus dipecahkan di situ. Yaitu omong sedikit tentang metafisika. Artinya yang melampaui hal-hal fisik yang kita lihat. Ini omong tentang iman, omong tentang kehidupan spiritual, dan omong tentang firman Tuhan. Ini penting sekali untuk dilihat dalam pengertian ini. Kenapa? Karena ketika Yohanes menulis surat-suratnya dan menulis Wahyu dan menulis Injil, dia omong seperti ini. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, Jimmy mungkin teman-teman ada yang bisa bantu baca? Ya, Romo. 1 Yohanes, surat 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang ditulis oleh Yohanes? 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Tentang firman hidup. Dan firman hidup ini ada dua hal situ, firman dan hidup. Dan dalam Yohanes, Injilnya dia bilang, firman menjadi manusia dan hidup di antara kita. Yang kami raba, yang kami lihat, itulah yang kami tulis. Menuliskan sebuah misteri Allah menjadi manusia. Dan bagaimana memahami misteri Allah menjadi manusia. Firman menjadi daging, firman menjadi manusia, dan tinggal di antara kita. Karena itu butuh kriteria pembacaan firman menjadi manusia itu. Karena yang pertama kita harus ingat bahwa kitab suci ditulis oleh manusia dalam inspirasi Roh Kudus. Dan karena itu dia juga membawa situasi sosial yang telah kita
jelaskan di minggu lalu, membawa konteks historis di dalam sebuah teks. Pemilihan kata dan penempatan kata yang kita namakan leksikon dan juga sintaksis perlu diperhatikan juga di dalam konteks sejarah. Karena itu, contoh kecil tadi malam, si Judas of Rome di rumahnya Pio, saya sudah mau tidur, dia bilang Maria berdosa. Karena itu harus dibawa persembahan merpati ke bait suci. Lalu saya ambil teks aksi Lukas 2:22 dikatakan, ketika tiba waktunya, maka dilakukan upacara purifikasi untuk mereka berdua. Lalu saya tanya Judas of Rome, mereka berdua ini siapa? Dia tanya balik lagi, mereka berdua ini siapa? Kan jadi lucu. Dia bilang langsung ke 23, karena ayat 22 saya belum belajar. Kan jadi lucu. Kok baca ayat 23, 22-nya nggak dibaca? Karena itu teman-teman saudara-saudariku, ditulis dalam konteks seperti ini. Kalau seandainya purifikasi untuk mereka berdua, artinya Yesus berdosa. Dia tidak mau jawab. Dia bilang dia harus makan lah, dia apalah. Ketika saya turun, sedikit kan saya naik sekitar 10 menit, ya dia mulai lagi. Artinya orang-orang yang sebenarnya tidak mau belajar. Oke teman-teman, kriteria pembacaan Alkitab. Makanya selamat datang untuk kalian yang ada di sini. Berapa orang? Kita 19 ini, 18 karena saya pakai 2 device. Jadi penting sekali dari hal yang paling kecil, nanti kita langsung buat praktik, nanti memahami dengan metode, beberapa metode. Semoga kalian bertahan sedikit malam hari ini ya teman-teman. Kriteria pembacaan Alkitab. Di sini kami memperkenalkan metode penting sekali di sini, namanya metode Kepang untuk membaca Alkitab. Ada ibu-ibu di sini, saya harus tanya deh, ibu-ibu siapa di sini nih? Ayo. Kalau buat Kepang butuh berapa? Butuh berapa bagian? Bu Ani, berapa bagian rambut kalian kalau mau buat Kepang, ibu-ibu? 3, Romo. Butuh 3, penting sekali seperti yang di sini, yang seperti yang kita lihat sini. Butuh 3 bagian dalam Kepang itu. Jadi, halo, suara saya masih jelas ya? Oke. Jelas-jelas, Mo. Metode Kepang untuk membaca Alkitab. Yang pertama, yang dikatakan bida itu hidup. Komunitas, dan teks. Kita mulai dari mana nih? Ada 2 cara. Mulai dari hidup, bawa kepada teks, dan apa untuk komunitas. Atau yang kedua, mulai dari teks, bawa kepada komunitas, untuk sampai kepada hidup. Artinya, kita pakai cara pertama. Cara dalam konteks. Nanti sebentar ada nanti metode untuk Amos punya analisa sosial. Mulai dari mana? Dari hidup. Kenyataan hidup ini dibawa kepada komunitas, dan dari komunitas itu coba melihat apa yang diterangi firman Tuhan terhadap kenyataan itu supaya komunitas bisa menghidupi. Ini penting sekali teman-teman. Dari situasi sosial kita dibawa kepada teks. Dan apa yang kita bisa hidupi di dalam komunitas. Sebelum bisa hidup dalam komunitas, kita harus di situ terjadi sebuah dialog dan perbincangan. Metode ini digunakan seperti setiap bulan September di Indonesia ya, Om Jimmy. Kalian pakai metode ini. Teks ke kenyataan, tapi omongnya di komunitas. Atau omong tentang kenyataan, pernah terjadi metode Amos juga, situasi sosial, diperbincangan di dalam komunitas, lalu dibawa kepada teks untuk mengilhami situasi. Kita sharing sedikit tentang metode yang kalian lakukan setiap bulan September di Indonesia. Skemanya seperti apa, Om Jimmy dan kawan-kawan? Kenyataan kepada teks yang diperbincangkan dalam komunitas, atau teks omong tentang kenyataan kita dan kita perbincangkan dalam komunitas. Kita pakai dua skema ini penting sekali. Tapi kenyataan, teman-teman punya pengalaman ketika melakukan bulan kitab suci,
nasional, metode apa yang lebih banyak digunakan dari dua struktur ini? Kenyataan kepada teks atau teks menerangi kenyataan? Teks menerangi kenyataanmu. Biasanya saya lihat situ karena saya lihat coba bongkar dari kecil ya, saya dari kecil ya. Lihat ketika baca satu teks baru lari kembali ke kenyataan kita. Ternyata ada metode juga. Kita omong dulu tentang situasi sosial kita, situasi politik kita, nanti kita bawa kepada teks. Dua arah itu dengan dua konsep teologi berbeda sebenarnya. Yang kita namakan teologi dari bawah dengan teologi dari atas. Ini juga mempengaruhi situasi hidup kita. Teologi dari bawah artinya jeritan seperti orang Israel menjerit berteriak maaf ketika mereka di Babilonia. Ketika mereka di Mesir. Jeritan kenyataan ini sampai kepada telinganya Yahweh. Ini penting sekali. Jadi teks seperti itu dalam kenyataan namanya teologi dari bawah. Teologi dari atas kita lihat betapa besar kasih Allah kepada manusia. Dia mengutus anaknya yang terkasih, atau Paulus menggunakan metode sedikit seperti ini dalam Galatia 4:4. Ketika tiba waktunya, Allah mengutus anaknya yang dilahirkan dari seorang perempuan dan taat kepada hukum Taurat. Ada dua konsep perjalanan seperti itu. Satunya dari kenyataan, berteriak tentang kenyataan itu, apa sih firman yang menerangi kenyataan? Atau firman dulu baru terangi kenyataan. Ini dua metode penting sekali yang kita bisa lihat dari situ. Bertahan di dalam kenyataan dulu untuk sampai kepada firman, atau firman yang menerangi kenyataan kita dahulu. Kalau kita lihat dalam 2 Petrus 1 ayat 19, Jimmy, firman itu dianggap ya. Firman itu adalah cahaya. Maaf, kita ambil kembali kata anggap itu. 2 Petrus 1 ayat 9 ayat 19. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Di situ ada dua metode yang kita bisa pakai, tapi lebih kepada satu, ada dua situasi, bukan metode. Satunya tempat gelap, satunya pelita. Ini penting sekali teman-teman. Satunya pelita, satunya tempat gelap. Jadi fungsinya firman adalah menerangi tempat yang gelap. Jadi teks, bagaimana teks menerangi situasi. Termasuk dari mana pola struktur metode ini digunakan. Kita omong dulu, bincang-bincang tentang situasi. Kadang kan di warung kopi, loh situasi kita seperti ini ya. Lalu yang terakhir bilang begini kan, kalau yang musim bilang, semoga Allah kan, semoga Allah seperti itu ya. Katolik bilang, semoga Allah, begitu kan. Ya. Tapi bukannya omong dengan Allah duluan, tentang Allah, tapi omong tentang kenyataan hidup. Di warung-warung kopi mereka pakai metode apa? Om Jimmy, di antara teman-teman kalian, omong dulu kenyataan baru harapan kepada Allah, atau harapan dari Allah dulu baru untuk menerangi kenyataan? Di warung kopi deh. Ya, bicara kenyataan hidup dulu mau. Bicara kenyataan hidup dulu. Baru berdoa habis itu mau pengharapannya. Iya, di situ. Oke. Ini sebenarnya saya coba mengangkat hal-hal dengan apa ya teman-teman, dengan metafora yang sedikit ringan seperti itu. Makanya ibu-ibu sekarang ketika mau kepang rambut anak cucu atau sendiri, ingat ini metode ini ya. Hidup, komunitas, dan teks. 3 hal itu di dalam bagaimana memahami, mendekatkan diri dengan teks pertama. Oke. Maaf teman-teman. Sikap membaca Alkitab. Ini masih introduksi pelan ya teman-teman. Siapapun yang ingin membaca harus mempersiapkan seluruh keberadaannya. Membaca dan merenungkan Alkitab menuntut integritas manusia. Pertama, mempersiapkan hati.
Belajar mengasihi Allah dan sesama. Karena itu seorang lektris atau seorang lektor di dalam bahasa Indonesia, lektor digunakan lektris dan lektros ya di gereja ya. Lektor dan lektris ya. Ya. Tetapi kalau di Spanyol kami menggunakan kata yang berbeda, bukan lektor tetapi proklamador. Sebab seorang lektor artinya seorang yang bisa membaca selesai. Karena dinamika dari seorang lektor itu di sini atau lektris. Huruf ke mata, mata ke kepala, kepala ke mulut untuk dibacakan. Sedangkan proklamator, pewarta, seorang pewarta, dia sangat berbeda. Makanya di situ khotbah pertama adalah ketika seorang pewarta membacakan bacaan satu, bacaan pertama, bacaan kedua, Mazmur. Itu adalah khotbah pertama yang mengantar orang kepada khotbah kedua yang dibawakan setelah Injil. Karena itu, teman-teman, untuk para lektris, 55% itu di attitude yang kita namakan gestikulasi. Kalau dia sudah naik ke sana, gugup, itu hilang semua nanti apa yang mau dia wartakan. Jadi kami di sini membedakan antara lektor dan pewarta. Karena dinamika berbeda. Semua orang bisa membaca, tapi semua orang tidak bisa mewartakan. Karena mewartakan menuntut satu fase. Kalau lektor atau lektris, dia dari kata dasarnya pembaca, dia bukan pewarta. Ada beda nggak, Bu Ani dan kawan-kawan, kalau kita sebut pembaca dengan pewarta? Beda, Romo. Sangat berbeda. Karena pembaca semua orang bisa baca nggak? Bisa. Bisa. Karena pembaca dia punya fase seperti ini. Huruf ke mata, mata ke kepala, dia mengerti. Yang dia mengerti dia tuangkan ke dalam mulut. Pembaca. Tetapi pewarta dia punya satu fase yang tidak boleh dilupakan. Yang kita kasih pertama itu mempersiapkan hati. Karena dari huruf ke mata, mata ke kepala, kepala turun ke hati, hati baru keluar ke mulut. Karena itu ketika kita inilah Injil Yesus menurut Santo Matius, kita bilang terpujilah kepala, mulut, dan hati. Ini jadi persoalan ketika seorang pewarta tidak masuk fase setelah kepala, yaitu hati dulu, baru keluar ke mulut. Karena itu yang pertama yang harus kita siapkan adalah mempersiapkan hati. Belajar mengasihi Allah dan sesama. Tetapi jangan lupa mengasihi dirimu sendiri dulu. Karena engkau tidak bisa memberikan apa yang engkau tidak punya. Perbaharui cara pandang. Untuk melihat dengan mata baru apa yang Tuhan ungkapkan kepada kita. Makanya huruf ke matamu bukan soal engkau mau baca. Soal nanti engkau mau wartakan. Karena itu, di dalam Efesus 1 ayat 18, Paulus menekankan, milikilah mata hati. Antara mata dan hatimu disandingkan untuk melihat panggilanmu, melihat pengharapanmu sebagai sebuah panggilan. Nanti sebentar Santo Petrus juga mengatakan, hati-hati untuk mempertanggungjawabkan pengharapanmu sebagai sebuah panggilan. Butuh pengudusan Kristus di dalam hatimu. Efesus 1 ayat 18. Teman-teman. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan. Apakah yang terkandung dalam panggilannya? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi mata pertama untuk melihat huruf yang ada di depanmu, Alkitab yang ada di depanmu. Mata kedua dibutuhkan adalah mata hati, tapi bukan untuk melihat, tetapi untuk mengerti. Ini jadi persoalan, teman-teman. Anggap saja sebagai kursus untuk para pewarta malam hari ini ya, yang kalian bilang lektor dan lektris. Pertajamkan telinga Anda, mendengarkan Tuhan dan juga mendengarkan umat yang ada di sekitarnya. Yang engkau baca itu, dalam pengertian yang engkau wartakan itu di mimbar,
sabda itu bukan mimbar baca ya. Ini jadi persoalan juga. Satunya kita harus mimbar itu untuk mewartakan, bukan untuk membaca. Jadi engkau harus pertajamkan telingamu. Cara mendengarkan. Kenapa Allah di dalam Perjanjian Lama selalu bilang, Shema Israel, dengarlah Israel. Jadi ketika engkau mewartakan, engkau seperti posisi para pewarta, para rasul, dan para nabi supaya orang mendengarkan. Tetapi jangan lupa dengarkan Tuhan, dan juga jangan lupa dengarkan kenyataan yang sedang dihidupi. Karena itu, khotbah yang efisien dan efektif itu 40% di pembukaan, 40% di penutup, hanya 20% diisi. Ketika saya melakukan kursus khotbah lagi, tahun 2000 berapa ya? 11, 2013, 2014. Buset, selama ini nih. Padahal pesan yang saya sampaikan itu hanya 20% ya. Mati-matian di pesan, ternyata teknik introduksi dan teknik penutup itu seperti apa yang harus dibuat. Karena itu dia mainnya di 40% dan 40%. Jadi sudah 80% di introduksi, 40%. 40% di introduksi, pengantarnya bagaimana masuk ke sebuah inti dari 20% yang saya khotbahkan. Menjadi persoalan. Ketika tidak tahu lagi pesan hanya 20%, maka yang dibuat adalah standing up comedy. Yang dibuat adalah rangkuman puisi di sini dan di sana. Ini maaf ya teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama, untuk mempersiapkan khotbah, engkau harus mendengarkan Tuhan, engkau juga harus mendengarkan kenyataan orang. Ini penting sekali, pertajamkan telingamu. Pertajamkanlah bagaimana engkau mendengar situasi jeritan umat. Karena itu khotbah adalah juga pesan moral, pesan sosial, pesan iman. Orang datang sudah kerja berat nih, Pak Marianto dan kawan-kawan. Ini Gun Sepu sudah kerja berat 1 minggu. Datang ke gereja untuk dengar khotbah yang baik, pastor marah lagi. Pulang mau bawa apa Jimmy ke rumah? Bu Ani, Bawa makanan. Handayani, mau bawa apa ke rumah? Ini stres dengan istri dan anak-anak ini. Ketika di khotbah pastor bilang begini, kuatlah sebagai keluarga. Seperti itu kan. Jangan takut. Seperti Santo Yosef tidak omong satu kata pun. Tetapi dia berbuat banyak. Kalau kalian mau seperti ini, seperti Santo Yosef, maka hilangkan yang mabuk lah apa dia. Saya disentuh, saya mabuk nih. Saya tidak seperti Santo Yosef. Ini saya mabuk nih. Santo Yosef tidak mabuk. Dia diam-diam saja. Kerja dalam diam. Perhatikan keluarga. Dia tersentuh, contohnya seperti itu. Makanya khotbahmu membuat orang bisa tersentuh dan berubah. Makanya penting pertajamkanlah telinga untuk mendengar Tuhan, juga mendengar kenyataan. Fase keempat, menginstruksikan kepalamu. Ini jadi soal. Kalau yang di sebelah, maaf ya, yang Protestan selama ini analisa selama 1 tahun ketika masuk Katolik, yang diintroduksikan ke kepalanya, yang menginstruksikan kepalanya adalah ad hominem, framing, tafsir suka-suka sesuai dengan kacamata pribadi seperti yang tadi malam dibuat oleh Judas of Rome. Maria berdosa, tapi tunjukkanlah di mana tidak mau. Dia bilang, oh mati-matian di Imamat 12. Seolah-olah Maria lahir di Imamat 12. Jadi apa yang diinstruksikan kepada kepalamu? Mempelajari kehidupan dan Alkitab yang bijaksana membuat kita kritis. Makanya tadi seorang pewarta, fase ketiga, dari mata, dia harus lari ke kepala, fase keduanya. Kalau engkau tidak kritis setelah membaca sebuah Alkitab, maka apa gunanya? Oh, sama saja. Yang penting karena itu lingkungan, jadi ini aja undangan untuk pergi bulan kitab suci. Setelah itu, engkau harus meletakkan landasanmu yang kuat. Ingat, benih pertama jatuh di jalan.
Burung-burung datang, orang bilang, kau begini, teman-teman bawa engkau ke sana. Sabdamu tidak punya akar, firman tidak berakar dalam dirimu. Letakkanlah landasan pijakanmu yang kuat. Benih kedua jatuh di antara batu-batu, tumbuh, tetapi tidak bertahan karena begitu banyak timbunan, persoalan, kecemasan lain sebagainya di dalam hidupmu. Ada prioritas lain, bisa luka batin, bisa apa saja, batu-batu banyak sekali di dalam kehidupan kita. Benih ketiga jatuh di antara akar-akar, dia tumbuh, tetapi prioritas yang lain, pekerjaanmu, hobimu yang lain juga tumbuh di antara benih-benih yang engkau tanamkan itu, benih-benih firman itu. Dia akan menjadi kompetensi dengan prioritasmu yang lain. Maka benih pun tidak membuat sebuah pijakan kuat di dalam hidupmu. Benih yang lain jatuh di tanah subur. Ini yang kita namakan, berilah pijakan landasan yang kuat. Ketika kita tanam benih, yang keluar pertama adalah akar, bukan tunas. Karena benih saja tahu bagaimana harus menahan, menopang sebuah pohon suatu saat nanti. Yesus bilang, dirikanlah rumahmu di atas wadas perkasa, bukan di atas pasir. Karena apa? Karena landasan itu yang memberikan kekuatan kepada sebuah bangunan. Sekarang melatih, hidup dan bertindak berkomitmen kepada orang lain. Iman itu seperti garam, memberi rasa tanpa disebutkan. Tetapi perbuatanmu adalah cahaya. Dua landasan penting sekali. Jadi terang di dalam perbuatan-perbuatanmu, itu dijelaskan di dalam Yesaya 58 ayat 7 selanjutnya. Perbuatanmu adalah terang. Dan iman itu seperti garam yang memberi rasa, dia tidak disebutkan. Melatih bahasamu untuk berbicara kepada Tuhan tentang manusia dan kepada manusia tentang Allah. Makanya kita berhadapan dengan bagaimana memberikan formasi penting, basis bagi para pewarta termasuk di TikTok untuk melihat hal ini. Melatih bahasamu. Kenapa? Ketika engkau berbicara kepada Tuhan, engkau berbicara tentang manusia. Dan ketika di room-room, engkau berbicara kepada manusia tentang Tuhan. Jadi di dalam sebuah pewartaan di mimbar sabda, para pewarta satu, pewarta dua dalam pembacaan satu, bacaan kedua, itu sebenarnya melakukan dua hal ini, berbicara kepada Tuhan tentang manusia dan berbicara kepada manusia tentang sabda yang lagi diwartakan. Ini menjadi kesulitan besar ya teman-teman. Semoga nanti diposting di YouTube ya, Om Jimmy. Ya, Bromo. Iya, dari ini ada 1-2 komentar, silakan mau komen, kalau tidak kita lanjut. Karena ini cukup panjang malam ini. Silakan teman-teman. Ada yang bisa. lektor, ada yang saya gunakan kata lektor karena Indonesia menggunakan kata lektor dan lektris mungkin. Sesuai dengan bagaimana dengan pengalaman kalian sebagai lektris, lektor. Kalau saya bacanya itu sambil baca sambil saya dengerin. Kenapa? Kalau saya membaca, saya sambil baca sambil mendengar apa yang saya baca. Jimmy saya tidak dengar. Sambil mungkin sinyal saya atau sinyal sambil membaca. Gimana, Bu? Sambil membaca, kalau saya baca gitu ke depan gitu, saya sambil mendengarkan. Jadi masuknya ke hati gitu. Tapi berapa jam mempersiapkan itu? Ada lektris yang nggak lihat bacaannya. 1-2 menit sebelumnya baru lihat. Oh ya sudah, karena dia hanya tahu baca, dia tidak tahu wartakan. Karena saya jauh-jauh hari baca dulu. Ya, saya mengerti. Maksudnya ini untuk umum ya. Pewarta pertama. Ini jadi persoalan ya teman-teman. Oke, ini kira-kira seperti ini. Ingat kembali, persiapkanlah hatimu, perbarui cara pandangmu, persiapkanlah cara mendengarkan.
Katakanlah kepada kepalamu, ini loh. Seperti itu, pahami itu. Jangan lupa engkau baca itu supaya orang berpijak ya di hidupnya. Jangan orang melayang-layang dengan janji-janji palsu. Allah akan angkat engkau ke surga dari bumi. Allah engkau beri kau uang dan beri kau harta. Jangan. Dia berusaha supaya engkau harus kerja. Engkau harus lebih mencintai keluarga. Engkau harus punya tempat di keluarga. Jangan engkau tipu-tipu umat dengan cara seperti itu. Buat orang jauh dari pijakan landasannya. Dan jangan lupa, yang terakhir adalah bagaimana proses melatih pewartaan, melatih bahasa. Berbicara kepada Tuhan tentang manusia dan berbicara kepada manusia tentang Tuhan di dalam pewartaan. Sekarang, siapa yang harus membimbing kita dalam studi? Ini jadi persoalan. Oke, yang pertama. Di dalam studi kitab suci, dalam pengertian ini, membaca dan semuanya itu, kita lanjut sedikit dulu, Jimmy atau para yang membantu membaca malam hari ini, 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 sekarang. Siapa yang harus membimbing kita? 2 Petrus. 2 Petrus berapa mau? 2 Petrus 1 ayat 20-23. 2 Petrus 1 ayat 2 Petrus 1 20, ayat 20 2 21. Petrus 1 ayat 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Oke. Kriteria pertama, dorongan Roh Kudus, orang berbicara atas nama Allah. Allah. Oke. Sekarang kita lihat pola kerjanya. Roh Kudus ini mengirim magisterium atau tidak? Ini penting sekali, teman-teman. Oke. Kisah 8 ayat 28. Dari 28 sampai selanjutnya sedikit. Kisah 8 ayat 28. Ya. Kisah 8 ayat 28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Tahan dulu, Jimmy. Siapa yang mengatakan kepada Filipus? Roh. Roh. Kata Roh itu kepada Filipus. Jadi kerja Roh Kudus, tetapi dia utus magisterium. Dia bukan utus, kau pergi tafsir masing-masing. Roh Kudus tidak langsung bisik kepada nanti sida-sida dari Ethiopia. Justru Roh Kudus, magisterium, kau punya tanggung jawab. Ingat itu. Makanya dikatakan gereja di sini. Apapun yang terjadi kita harus ingat itu. Roh berbisik berkata kepada Filipus, baca kembali ayat itu. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengarkan sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk. Jim, dan bagaimana saya bisa mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing? Aku. Ingat, apa yang dibuat oleh seorang lektor, karena dia membaca, dia belum memahami. Dia masih pakai sistem lektor. Dia membaca, tetapi dia tidak mengerti. Apa yang dibuat oleh sida-sida ini? Meminta Filipus duduk di sampingnya. Di samping. Itu poin teologis penting sekali. Duduk di samping supaya berjalan bersama-sama. Membimbing orang
memegang tangannya kalau dia jatuh, itu karena engkau ada di samping. Oke, sekarang ayat 34. Setelah membaca Yesaya, Maka kata lalu ayat sida-sida, ya, maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Maka mulai mulai sebuah dialog dengan magisterium, dengan siapa yang mengajarkan. Engkau bisa membaca. Tetapi di sini bagaimana peran Filipus? Oke, lanjut. 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan. Sudah. Cukup. Ini penting sekali. Jadi hanya yang mau katakan bahwa siapa yang membimbing kita? Roh Kudus. Oke. Bapa, Kristus, Tritunggal Maha Kudus. Kenapa? Karena ingat bahwa ketika Yesus menghembuskan Roh Kudus, dia bilang begini, seperti Bapa mengutus aku, demikian pun aku mengutus kalian. Terimalah Roh Kudus, lalu menghembuskannya itu kepada para rasul. Jadi kesatuan aksi Tritunggal Maha Kudus di dalam pembacaan dan penafsiran yang membimbing kita. Jangan lupa gereja. Kenapa? Karena gereja yang harus meneruskan pelbagai nubuat, hikmat. Jangan lupa magisterium ini. Kalau tidak memang semua suka-suka. Itu sangat jelas bahwa di dalam Efesus 3 ayat 10 dan 11, siapa yang harus mempertanggungjawabkan, meneruskan pelbagai hikmat, nubuat. Ya. Jadi Efesus teman-teman, saya tidak sambil melihat Efesus 3 ayat 10-11, saya tidak mengatakan bahwa jangan baca kitab suci. Baca kitab suci. Tetapi jangan lupa ketika kalian berhadapan dengan situasi harus menafsirkan. Hati-hati dengan penafsiran pribadi. Santo Petrus tadi sudah omong seperti itu. Gereja bertanggung jawab. Kenapa? Karena ini loh tugasnya. Efesus 3 ayat 10-11. supaya sekarang oleh jemaat supaya Oleh sekarang gereja. saya ulang mau. Supaya sekarang oleh gereja diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya, yang harus meneruskan semua maksud abadi yang diberitakan Yesus, itu siapa? Yang harus bertanggung jawab meneruskan. Yang barusan dibaca tadi. Gereja Romo. Siapa? Gereja. Karena di dalam 1 Timotius 3 ayat 15, dia adalah tiang penyangga dan dasar kebenaran. Karena nanti persoalan ada di sini. Ketika di dalam 2 Petrus 3 ayat 16. 2 Petrus 3 ayat 15, coba Jimmy mungkin. Kalau tidak 2 Petrus, 1 Petrus. 2 Petrus 3:15 ya. 3:15. Baik, Darmo. Karena internetnya lemah. Ada teman-teman yang ada kitab suci di tangan. 2 Petrus 3 ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita. Oh ya. Sampai 16. Oke. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang terkasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya
memutarbalikan menjadi kebinasan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Petrus bilang, dalam semua tulisan Paulus punya dan juga orang lain itu buat menafsirkan suka-suka dalam semua tulisan yang lain yang bukan Paulus punya. Artinya soal Injil lah, soal surat Katolik lah, soal Wahyu lah, soal Kisah lah, dalam pengertian ini ya teman-teman. Jadi kenapa gereja magisterium punya posisi penting di situ? Karena di dalam 2 Timotius, teman-teman, di dalam 2 struktur penafsiran. Kalau kita saya sudah pernah jelaskan sedikit di situ, tapi dalam struktur penafsiran, Paulus sendiri mengatakan kepada Timotius 3 struktur. Yang pertama di 2 Timotius 3 ayat 14, jangan lupa magisterium yang mengajarkan kebenaran itu. 2 Timotius 3 ayat 14. Ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Tahan dulu. Dan dengan selalu mengingat siapa yang mengajarkan. Kata mengajar, magisterium. Magister, pengajar. Jadi, yang diajarkan. Apa yang diajarkan? Kebenaran. Jangan lupa itu. Baru ayat 15 dia bilang fungsi kitab suci untuk apa? Memberimu hikmat dan membawamu kepada keselamatan. Dan itu sejak kecil engkau kenal itu. Ayat 15-nya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Menuntut engkau, tapi ingat ayat 14. Siapa yang mengajarkan kebenaran? Sekarang ayat 16. Dia omong tentang tulisan-tulisan diilhami ketika bapak-bapak gereja punya penafsiran, ketika gereja magisterium punya penafsiran. Itu harus menerangi kamu di dalam penafsiran kitab sucimu. Jangan kau hindari mereka yang dahulu yang menerima pengajaran para rasul. Polikarpus terima dari siapa? Ignatius dari Antioquia, muridnya siapa? Clement di mana? Itu kita harus lihat semua dalam pengertian itu. Karena itu ayat 16 dia katakan tulisan-tulisan yang diilhami. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke, 4 tujuan itu kita temukan di mana? Di dalam tradisi gereja. Gereja yang menjaga tulisan-tulisan yang diilhamkan itu. Siapa yang menjaga tulisannya Agustinus sampai sekarang? Siapa yang menjaga tulisan Clemens? Ketika di Korintus, gereja Korintus suka-suka menurunkan, menaikkan para gembala suka-suka. Clemens sebagai paus marah besar. Dia buat surat sebagai paus kepada gereja Korintus. Ini loh kesalahan kalian. Kalian telah memisahkan diri, kalian angkat kasih turun para gembala suka-suka. Para uskup suka-suka. Presbiter suka-suka. Di dalam surat-suratnya ditulis seperti itu. Siapa yang menjaga surat-suratnya Ignatius dari Antioquia dalam perjalanannya ke Roma untuk menyerahkan dirinya karena mempertahankan imannya kepada Kristus. Kepada Smyrna dikatakan begini. Tidak bisa merayakan Ekaristi tanpa uskup. Dan di mana ada Kristus, disitulah gereja Katolik. Emang tulisan-tulisan seperti ini tidak diilhami. Yang lahir dari sebuah permenungan refleksi panjang dalam perjalanan. Yang Hieronymus yang menyerahkan daftarnya juga kepada Konsili Roma 382. Punya daftar, beberapa daftar yang tidak masuk di situ di dalam 27 kitab itu. Dan dia mengatakan secara jelas, yang tidak kenal kitab suci tidak kenal Kristus. Dan tidak bisa menafsirkan kitab suci tanpa Katolik. 40 tahun menerjemahkan itu. Dari Ibrani, dari Aramik, dari Yunani Koine ke Vulgata.
perjalanan panjang. Bagaimana mungkin kita memisahkan diri dari gereja ini? Karena itu di dalam eklesiologinya Paulus sangat jelas di Efesus 4:4-6, satu gereja dalam satu roh, satu Tuhan Yesus, ada pneuma, kyrios, dan satu Allah Bapa dari semua, satu iman, satu pembaptisan, tetapi di dalam satu gereja. Kehadiran Roh Kudus di dalam satu gereja. Mengapa membaca Alkitab, teman-teman? Pelan-pelan ya. Semoga bisa selesai. Berapa menit lagi kalian kasih waktu? Semua jam 9. Yang pertama, untuk menerangi dan memperkuat hidup kita. Bekerja dengan keluarga dan komunitas. Membaca, jangan sampai menjauhkan engkau dari komunitas. Mengatasi masalah. Oh ya, contohnya nih, mengatasi masalah. Ketika dia membaca Galatia 5, contohnya ketika dia membaca Galatia 5 ayat 19-21, contoh kecil. Kalau mengatasi masalah, ketika dia membaca itu dia bilang, Tuhan, saya sudah jauh dari engkau. Galatia 5 ayat berapa? 19-21. Contohnya, ketika dia membaca perikop ini, dia melihat cermin hidupnya. Ayat ini ngomong tentang apa di dalam hidup saya. Dan ini kesimpulan, yang melakukan itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya harus berubah. Saya punya masalah dengan alkohol. Saya punya masalah dengan ini. Bagaimana saya bisa membangun masyarakat dan hidup saya lebih baik? Contoh kecil. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Lanjut, yang melakukan itu, Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. saya punya persoalan dengan alkohol, mabuk. Persoalan dengan saya punya keluarga. Persoalan, percabulan, dan lain sebagainya. Ketika membaca teks kecil seperti ini, aduh, Tuhan sedang menegur saya. Dan saya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau yang melakukannya itu. Dan saya harus berjuang hidup dalam roh, karunia-karunia roh. Ayat 22-nya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bayangkan, teman-teman. Oke. Ini penting. Masuk ke tema. Ini baru tadi pengantar satu. Bagaimana mendekati teks? Bagaimana kita mendekati sebuah teks? Teman-teman pernah lihat bunga yang punya 4 kelopak ya? Ini penting sekali. Ada bunga apa yang punya 4 kelopak seperti ini? Semanggi ya, kalau nggak salah. Ya, seperti ini. Karena itu dari kata, kalimat, paragraf, dan teks. Kira-kira hanya sebuah gambaran, simbol supaya kita bisa mengerti dalam bunga 4 kelopak. Sebuah teks diedifikasi dari kata, kalimat, paragraf, dan teks secara keseluruhan. Contohnya seperti ini. Kata-kata adalah unit mengenali bagian-bagian teks. Kata-kata adalah unit terkecil yang mengekspresikan konsep atau gambar. Kata kunci teks adalah kata kerja subjek pelengkap. Pahami arti dari semua kata. Makanya leksikon itu penting sekali. Contoh paling kecil. Contoh kecil. Ketika, selalu saya katakan, ketika omong, saya mau beberapa contoh.
kata-kata mengatakan bahwa kain lampin. Atau, kain lampin ini maksudnya seperti apa di dalam ketika inilah tandanya. Contohnya, sebentar. Kita masuk dalam konteks, saya jelaskan semua. Contoh. Kalimat, sekumpulan kata yang mengungkapkan gagasan parsial tentang penulis. Ada kalimat pengantar, sentral, penjelasan, dan penutup. Sebuah kalimat biasanya membentuk sebuah ayat. Oke. Sekarang kita mengerti di situ. Dan kata-kata dan kalimat. Contoh, kita ambil langsung contoh. Jimmy. Yuk. Lukas 2:12. Contoh. Satu kalimat. Kata-kata dari kumpulan kata-kata membentuk kalimat. Dan kalimat itu membentuk sebuah ayat. Oke. Contoh, kita ambil satu ayat. Lukas 2:12. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Oke. Ada beberapa struktur di situ. Yang pertama, ini adalah tandanya. Garis bawah kata tandanya. Kalau digunakan kata tanda, kita ingat kembali di dalam Yesaya 7 ayat 14. Tuhanlah yang akan memberi sebuah tanda bahwa seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kalian akan beri nama Emmanuel. Tanda. Tanda artinya kata tanda. Lain daripada yang lain. Tidak seperti biasanya. Berarti tidak seperti biasanya apa ini? Seorang bayi dibungkus dengan kain lampin. Dibungkus dengan kain lampin. Tidak dijelaskan di situ. Dijelaskan dalam tradisi Yahudi. Bahwa para gembala ketika ada seekor anak domba jantan yang imakulata, yang baru dilahirkan oleh induknya, diperanakan oleh induknya, kalau itu adalah domba jantan imakulata atau murni, tak bercacat, dipisahkan dari anak domba yang lain, dibungkus dengan kain lampin dan ditaruh di atas dalam palungan. Itu tempat makan untuk para domba-domba yang dibuat dari batu semacam altar. Itu kalimat membentuk sebuah ayat. Lalu penafsiran bagaimana? Seperti para gembala memisahkan anak domba murni sebagai korban penghapus dosa di upacara-upacara seperti Jom Kippur, upacara penghapusan dosa di Bait Allah di Yerusalem. Kalau para gembala menemukan seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan dia taruh di atas altar kecil yang namanya palungan tempat makan itu, maka inilah tandanya. Dia akan menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 42, di dalam Yohanes 1 ayat 29, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tandanya apa? Ketika dia lahir, para gembala menemukan anak laki-laki ini dibungkus dalam kain lampin dan ditaruh di atas palungan. Selesai. Tetapi kalau tidak tanya magisterium ya jadi rusak nanti kan. Itu kain lampin biasa, bayi-bayi dibungkus seperti itu. Nilai teologisnya tidak ada lagi. Oke, kalimat membentuk paragraf. Ini terdiri dari sekelompok kalimat yang mengkomunikasikan gagasan lengkap tentang penulis. Gagasan tentang penulis diakhiri dengan titik. Dan kumpulan paragraf ini membentuk teks. Satu set paragraf yang bersama-sama membentuk sebuah topik. Mulainya dengan judul, subjudul yang bukan teks Alkitabiah dalam pengertian itu. Oke, teman-teman harus mengerti itu. Karena apa? Karena sebelum Stephen Langton, Kardinal Settenbury, membaginya di dalam bab-bab. Lukas itu adalah satu kesatuan, Injil Lukas. Matius satu kesatuan tanpa dipisahkan oleh bab. Dan biarawan Katolik dari Ordo OP kalau tidak salah, dia membaginya di dalam
ayat-ayat. Tapi dari bab-bab yang dibagikan oleh Stephen Langton, Kardinal Katolik. Persoalan, contoh paling kecil. Ketika seorang pendeta Budia Sali bilang, pisahkan ayat 10 dari 8 dan 9 dalam Efesus 2, saya hanya bisa bayangkan, kalau Budia Sali hidup sebelum Stephen Langton membaginya dalam bab-bab, dia akan membacanya itu dipisahkan atau bacanya di dalam konteks teksnya itu secara keseluruhan. Oke teman-teman, jadi pelan-pelan kata, kalimat, paragraf, dan teks. Pelan-pelan, pelan-pelan, Singkatnya, kenali kata-kata penting yang dapat memberi kita kunci untuk memahami topik tersebut. Ayam berkokok, contohnya. Oh, itu bukan ayam, itu trompet. Lubang jarum. Oh, itu pintu kecil pada zaman itu setelah pintu utama ditutup. Hal-hal kecil seperti itu ya teman-teman. Lakukanlah pembacaan yang tenang untuk menikmati kalimat yang menyentuh hidup kita dan memotivasi untuk merenungkan dan bermeditasi. Temukan pesan sentral yang ingin disampaikan teks kepada kita setelah membaca keseluruhannya. Singkatnya seperti itu teman-teman. Latihan praktis. Oh, kita langsung latihan praktis. Yesus dan Sakeus. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Setelah membacanya, kita melihat kata-kata apa yang penting di situ. Jimmy bantu dulu. Kita langsung praktik. Saya latihan praktis langsung. Berapa latihan praktis sampai di bawah? Teman-teman bertahan sedikit ya. Ada teman-teman yang mau baca nggak mau? Ada Lisa mungkin mau? Bu Boleh, Lisa, boleh baca. ya Oh ya, silakan. silakan Bu Ani. Lukas Ya, 19 ayat 1 sampai 10. Perlahan-lahan sedikit ya Bu. Ya, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian. Oke. Terpujilah Kristus. Teman-teman, praktik, langkah-langkah praktis. Pertanyaan sangat mudah ya teman-teman. Kata-kata apa yang penting? Kata, bukan frase ya. Kata-kata apa yang penting? Bu Ani, satu kata saja. Satu kata. Satu, bukan kalimat ya, kata. Pemungut cukai. Pemungut cukai, selesai. Lisa. Satu kata yang didengar tadi. Keselamatan. Keselamatan, titik. Yang lain. Kata kunci, Zakeus. kata-kata. Ya? Menumpang. Zakeus. Sakeus, oke. Nanti itu pribadi, ada teknik nanti tentang, ada itu metode namanya metode pribadi. Oke. Menumpang, Romo. Menumpang. Oke, yang lain teman-teman. Ini kita praktik langsung nih. Oke. Dari kata-kata, ya.
anak manusia. Anak manusia, titik. Oke, anak manusia, titik. Kenali kalimat pendek. Tadi kita bilang kata-kata, sekarang kalimat pendek. Kalimat mana yang paling saya sukai? Ketika Yesus mengatakan bahwa keselamatan itu, tadi Romo. Cukup, ketika Yesus mengatakan keselamatan. Oke, cukup. Kalimat. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Kalimat, ingat bahwa kalimat itu membentuk sebuah ayat. Sakeus segera turun menerima Yesus dengan sukacita. Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Itu ayat ya. Ayat. Jadi ada kata-kata, ada ayat. Sekarang teman-teman, kalimat-kalimat itu membentuk paragraf. Berapa paragraf yang dibentuk di dalam peristiwa Sakeus? Supaya kita bisa ambil ide apa yang dikomunikasikan. Contoh, bagian pertama. Yesus berjalan di mana dan bertemu dengan siapa, dan Sakeus naik ke pohon. Ide apa dari paragraf ini? Contohnya, idenya pencarian Sakeus sangat kepada Yesus. berniat untuk bertemu Yesus. Itu Niat yang kuat idenya. untuk Niat ketemu Yesus. untuk bertemu. Niat untuk bertemu dengan Yesus. Ide pertama. Oh, Angkel bilang ide pertama dari paragraf pertama. Niat untuk bertemu dengan Yesus. Niat ini masuk kepada Perbuatan. paragraf kedua. Angkel, apa yang dibuat oleh Sakeus ketika dia ide pertama dalam paragraf pertama niat bertemu dengan Yesus? Dia membuat dia apa? Naik ke pohon. Naik ke pohon. Oke, ini penting ya teman-teman. Jadi pelan-pelan seperti itu. Oke. Contoh kecil. Dari paragraf itu, kumpulan paragraf itu membentuk satu kesatuan Lukas 9, 1 sampai 10. Lihat teks secara keseluruhan, topik apa yang dibahas. Kesimpulan. Kira-kira dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10 tentang peristiwa bertemunya Sakeus dengan Yesus itu, kira-kira pesannya untuk apa? Untuk kita. Topik apa utama di situ? Kesadaran untuk bertobat, Romo. Kesadaran untuk bertobat. Begitu. Apalagi? Silakan. Saya tidak membatasi ide kalian. Kesadaran untuk bertobat. Oke. Dalam pengertian. Oke. Satu. Ya teman-teman, ini latihan praktisnya sebagai kata-kata, kalimat yang membentuk ayat. Di dalam kalimat Berani itu malu, kita lihat. Romo. Ya? Berani malu. Karena Sakeus Berani kan malu, dia kan kecil Iya. kan, naik di pohon, Iya. cuek, berani malu. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Ini penting sekali teman-teman. Dan pertobatan itu merubah hidupnya Sakeus, dan pertobatan itu membuat dia berkata kepada Yesus, perbuatan nyata dari Sakeus setelah dia mengatakan dia bertobat, yaitu Memberikan setengah harta miliknya. memberi setengah, 4 kali lipat akan kukembalikan. Ini namanya penting sekali teman-teman, adalah faset penting di dalam niatmu untuk bertobat, yaitu setelah engkau mengatakan engkau mau bertobat, engkau harus membawanya kepada hidup praktis. Langkah praktis yang harus dibuat seperti apa? Oke teman-teman, contoh kecil. Aktivitas membaca. Ini penting. Yang pertama membaca. Baca perlahan dan bedakan kata, frase, kalimat, dan paragraf. Hormati tanda baca. Penting sekali. Apa yang dikatakan teks. Itu membaca. Yang kedua, setelah membaca, menghubungkan dengan teks lain yang diketahui. Karena itu teman-teman, struktur analogis. Makanya satu ayat itu saya kadang di dalam apologetika harus bawa ke analoginya ke sini, tipologinya ada di Perjanjian Lama. Ini bagaimana teks itu dihubungkan dengan teks yang lain. Karena pendasaran hermeneutik Katolik di dalam Katekismus 109 sampai dengan 100 omong tentang isi dan keseluruhan. Satu teks itu dikonstruksi, dibangun oleh keseluruhan kitab suci. Karena itu menghubungkan dengan teks yang lain. Dan jangan lupa, teks itu
harus dihubungkan dengan tradisi dan budaya kita dalam pengertian budaya pada saat itu. Dan yang ketiga adalah menghubungkan teks itu dengan realitas sosial kita sekarang. Dan jangan lupa menghubungkan teks itu dengan hidup saya sendiri seperti apa. Konklusi. Apa arti teks itu pada saat itu ditulis? Dan apa yang ingin diberitakannya kepada kita sekarang? Kembali ke konteks. Apa yang ditimbulkan dalam diri saya atau masyarakat saya, masyarakat kita? Apa sih, bukan efek jerah ya, maksudnya apa sih konsekuensi ketika saya menghidupi teks itu sekarang? Konsekuensi logis konsekuensi langsung untuk masyarakat itu seperti apa? Dan apakah itu mengubah realitas dan komitmen kita atau tidak? Itu konklusi. Sekarang jangan lupa mewartakan, ceritakanlah itu kembali. Menceritakan teks yang dibaca dalam kata-kata kita sendiri. Kemampuan untuk menemukan kembali teks baru untuk hari ini tanpa kehilangan kesetiaan kepada pesan. Itu yang kita namakan, ada dua kesetiaan di dalam penafsiran. Yang pertama adalah kesetiaan perulangan, yaitu setia tapi mengulangi hal yang sama. Dan yang kedua yang namanya kesetiaan kreatif. Mengulangi setia, tetap ingat, perulangan yang kita namakan kesetiaan kreatif. Artinya, engkau kembali setia, tetapi lebih kreatif. Karena dunia berubah, situasi berubah, pola pikir mentalitas berubah. Jadi menuntut engkau setia tetapi lebih kreatif. Makanya ada dua, kesetiaan perulangan dan kesetiaan kreatif. Makanya selalu terjadi sedikit percecokan di dalam skema mentalitas tradisionalitas atau fundamentalitas di dalam gereja. Ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ini yang kita harus lihat benang merahnya di mana. Oke teman-teman. Oke, latihan praktis. Aduh. Ini teman-teman, Yakobus dan Yohanes meminta tempat pertama yang ambil dari Markus 10, 35, 34, 45. Saya baca. Teks lain itu adalah Matius 20 selanjutnya omong tentang Yakobus dan Yohanes meminta tempat pertama tetapi atas permintaan mamanya. Kita kelompok yang langkah pertama membaca teks, langkah kedua menghubungkan teks. Hubungnya kemana? Dengan teks yang lain yang kita ketahui. Makanya tadi contohnya Markus 10 35 45 ada hubungan teks lainnya omong yang sama karena itu sinoptik. Ada di Matius 20 selanjutnya. Oke. Menghubungkan dengan teks yang lain. Menghubungkan dengan apa lagi? Dengan tradisi dan budaya kita. Apa yang dilakukan seorang ibu? Dia mau supaya anaknya baik. Makanya mamanya mamanya Yakobus dan Yohanes meminta kepada siapa? Kepada Yesus yang sepupunya. Karena mamanya Yakobus dan Yohanes adalah tantenya dari Yesus. Oke, dalam pengertian. Karena itu, mamanya yang minta ya. Kita lihat kembali tradisi perempuan-perempuan kuat di dalam kitab suci. Apa yang dibuat oleh mamanya. Ingat bahwa peristiwa anak-anak Yakub. Apa yang dibuat oleh Maria, apa yang dibuat oleh Elizabeth, membuat, ada tradisi perempuan di situ. Penting sekali. Realitas sosial pada saat itu. Ingat bahwa waktu itu Israel di bawah penjajahan Romawi. Kalau Yesus datang sebagai raja dan orang yang duduk di samping kiri kanan adalah orang-orang penting dalam kerajaan. Kenapa? Kenapa permintaan itu muncul juga dari situasi sosial di mana tekanan sosial penjajahan pada saat itu. Bagaimana dengan hidup sosial kita? Banyak sih orang, menghubungkan teks dan kenyataan kita. Banyak sih orang, karena egonya dan uangnya, membeli kekuasaan. Dan membuat orang lain jadi korban. Tarik kesimpulan, konklusi yang kita buat tadi, teman-teman, ingat. Apa konklusi tadi? Apa arti teks pada saat itu, dan apa pesannya untuk saya sekarang?
apa yang ditimbulkan dari dalam diri saya dan masyarakat untuk perubahan dari teks di mana Yakobus dan Yohanes minta tempat pertama. Dan apa yang saya harus buat, komitmen saya untuk mengubah situasi saya. Di dalam money politik uang, di dalam kekuasaan, saya sebagai orang Katolik, saya sebagai anggota DPR Katolik dan Kristen, saya buat apa dari contoh teks di mana permintaan mama dari Yakobus Yohanes untuk supaya anaknya ada di samping kiri kekuasaannya Yesus. Dan ceritakan kembali teks itu. Ternyata di dalam kitab suci juga ada situasi seperti itu. Ceritakanlah kepada anakmu, ceritakanlah kepada masyarakat, dan ceritakanlah kepada keluarga. Ini penting sekali ya teman-teman. Oke, contoh latihan praktis. Biasanya latihan teman-teman ini kursusnya bukan online, offline, jadi ada dinamikanya, ada apanya. Oke, metode membaca kitab suci bagian ketiga teman-teman, semoga bisa selesai. Yang pertama metode tetesan. Saya harus hapus metode hidup dan Alkitab karena segi panjang hanya kalau ada kursus offline baru kita kita kembali semua. Oke. Metode tetesan dan metode pribadi. Contohnya yang disebut oleh Lisa, dia bilang nama pribadinya Sakeus. Oke, itu metode. Ada metodenya. Oke. Metode tetesan teman-teman. Tetesan. Contohnya, dengarkan dan nikmati tes. Seperti tetesan air. 1, 2, 3. Oke, langkah. Pilih teks pertama. Dipilih dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 10 teman-teman. Nanti kalian baca sendiri. Baca teks yang dipilih. Diam. Kan tetesan itu pelan ya. Pilih untuk diam. Setelah baca teks, ambil teks yang mau dibaca. Baca yang teks yang dipilih. Ambil waktu untuk mendiamkan diri. Lalu bagikan secara kreatif. Contohnya, ketika Keluaran 3 ayat 1 sampai 10 omong tentang apa? Penting sekali. Contoh kecil ya. Keluaran 3 ayat 1 sampai 10 omong tentang Musa bertemu dengan Tuhan. Oke, tetapi tidak terbakar. Renungkan pertemuan itu. Bagikan secara kreatif. Engkau bisa hubungkan dengan konsep ekologi, di mana Tuhan menampakkan diri, tetapi dia di dalam pengertian dia menggunakan itu pohon atau apa, contohnya tanaman kecil atau apa, ini lebih kepada kreatif. Tapi dia tidak membakar, tapi pohon itu tidak terbakar, semak-semak itu tidak terbakar. Wow, berhadapan dengan situasi di mana terjadi pembakaran hutan, terjadi apa saja, bagikan secara kreatif. Saya ambil apa? Saya bisa ambil ranting kecil, ingat ranting ini. Kalau tidak bersatu dengan pohon, dia akan mati. Oh, begitu. Contohnya seperti itu. Kalian buat sintesis pesan. Contohnya, itu yang kita namakan metode tetesan. Oke. Yang kedua, pribadi. Menempatkan diri Anda pada posisi setiap pribadi. Contoh yang dilakukan oleh Lisa. Dia ambil Sakeus. Dia sebut Sakeus. Langkah pertama, pilih teks. Contohnya, Lukas 10, 25, 37. Baca teks dan analisa karakter. Ini tentang orang Samaria yang baik hati, oke? Temukan pesan untuk hari ini. Bagikan secara kreatif sintesis pesan. Contoh, langkah berikutnya. Makanya tidak mudah, teman-teman. Contoh, perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Di situ karena kita pakai metode adalah mengumpulkan pribadi-pribadi, maka kita harus buat kolom pribadi di situ. Pribadi, Yesus, guru, pejalan, penyamun, imam, Levi, orang Samaria, dan pemilik hotel. Yang dibuat oleh Yesus apa? Yang dibuat oleh guru apa? Yang dibuat oleh pejalan itu, yang jadi korban itu apa? Yang dibuat oleh penyamun apa? Yang dibuat oleh imam apa? Yang dibuat orang Levi apa? Yang dibuat orang Samaria apa? Yang dibuat oleh pemilik hotel apa? Contohnya seperti ya teman-teman. Yang kedua, yang dikatakan mereka apa? Kalau tidak ada ya tidak usah dikosongkan seperti itu. Yang dirasakan mereka itu apa? Ini. Itu metode. Jadi dibuat perkataan, perbuatan, dan perasaan. Di situ ada 3 langkah. Yang perbuatan,
perkataan dan perasaan dari pribadi-pribadi yang ada di situ dalam sebuah teks. Contohnya, ketika berkhotbah tentang perikop orang Samaria yang baik hati, saya tidak menekankan apa yang dibuat oleh orang Samaria. Saya menekankan apa yang dibuat oleh pemilik hotel. Yang kerja lebih banyak bukan orang Samaria. Orang Samaria dia hanya menyerahkan korban itu kepada pemilik hotel dan bilang, ini 2 mata keping ini, gunakanlah itu. Ketika nanti saya datang, saya akan mengembalikan jika engkau menggunakan lebih. Jadi yang menjaga secara lebih berat pekerjaannya adalah pemilik hotel. Lalu secara teologis bagaimana? Oh, Yesus, orang Samaria yang baik hati, menyerahkan misi ini kepada gereja, pemilik hotel ini. 2 keping uang, sabda dan ekaristi, ingat kembali dalam Matius 4:4. Tidak semua orang hidup dari roti saja, tetapi dari firman. Oh, gereja pemilik hotel ini, dia harus menjalankan misi kemanusiaan ketika Tuhan menyerahkan kemanusiaan yang terluka kepada gereja. Gereja tidak boleh menutup mata orang Samaria yang baik. Karena teks itu tidak diakhiri kapan datang orang Samaria yang baik hati. Jadi kepada engkau, Lisa dan kawan-kawan semuanya, Tuhan menyerahkan misi kemanusiaan. Jagalah, peliharalah korban itu. Peliharalah kemanusiaan itu. Peliharalah bumi ini. Dengan mana? 2 mata keping. Dalam analisa saya, refleksi pribadi saya, Tuhan menyerahkan ekaristi dan sabdanya untuk itu. Kenapa tidak pakai? Kau pakai itu. Karena itu tidak diakhir dengan kapan datang orang Samaria yang baik hati. Ketika aku datang lagi, dia belum datang. Makanya 1 Korintus 11 ayat 26. Setiap kali kamu makan dari roti itu dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan kematian Kristus sampai dia datang lagi. Kapan dia datang? Belum. Misimu lanjut. Pelihara kemanusiaan. Sembuhkanlah yang luka. Peliharalah para korban-korban ini. Jangan menutup mata. Gereja yang lebih solider. Karena itu Paus bilang begini, Fransiskus ya. Berlumpur karena Kristus. Kepada orang-orang muda juga dia katakan, jadilah anak jalanannya tetapi Kristus punya. Gembala yang baik harus ada di depan. Bukan hanya untuk membimbing, membuka jalan, tetapi ambil resiko terhadap semua bahaya yang akan datang. Gembala yang baik harus ada di tengah-tengah dombanya, supaya dia punya harum itu adalah harum domba, bau domba. Kalau dia kerja dengan para nelayan, dia harus bau ikan, bukan bau kota metropolitan. Kalau dia kerja di Bekasi, dia punya harum itu tukang becak Bekasi, bukan katedral Jakarta. Kalau dia kerja di Peroki Pegunungan, dia harus rasakan apa itu berlumpur sebagai seorang petani, bukan berjas seperti yang lain. Dan dia juga harus ada di belakang gembala yang baik. Kenapa? Karena begitu banyak awam yang lebih pintar. Belajarlah. Kalau omong tentang keuangan, kau jangan buat, kau tidak tahu tentang keuangan. Panggil awam yang sekolah keuangan. Kalau omong tentang hidup susahnya perkawinan, kau panggil mereka untuk beri kesaksian di dalam kursus perkawinan. Bagaimana mereka baku hantam, bagaimana lagi mereka baku peluk lagi setelah teriak satu sama lain. Bagaimana harus menangis ketika mereka punya anak mati, ditabrak. Bagaimana besok mau bayar uang sekolah, hari ini tidak ada uang. Ketika engkau mau khotbah seperti itu, kau ingat baik-baik. Bapak dan mama masih berjuang dengan keringat yang jatuh dari mukanya, dahinya untuk anak-anaknya. Jangan kau terlalu marah di khotbah-khotbah tentang orang tua. Mereka yang tidak bayar ini. Mereka yang tidak bayar persepuluhan. Mereka yang engkau merasakan apa itu makanan
yang mereka rasakan. Mama harus simpan kembali makanan dari kemarin supaya jangan dibuang. Rasakan penderitaan mereka seperti itu. Maaf, ini sudah jauh dari tema. Contoh kecil. Bisa pakai bahasa Spanyol, maaf. Itu metode yang lain dalam pembacaan kitab suci. Metode simbol. Metode doa. Metode 4 langkah. Ini yang metode 4 langkah, teman-teman. Maaf. Ternyata saya belum ke Spanyol, ke Indonesia ya. Metode pembacaan kitab suci. Metode simbol, teman-teman. Penting sekali metode simbol ya. Di dalam teks selalu ada simbol-simbol ya, teman-teman. Contoh Markus 6, 35, 44, kita membaca, secara cermat, simbol adalah gambar sosok yang mewakili ide, perasaan, pengalaman, interpretasi, realitas, dan lain sebagainya. Numerologi dan semuanya itu adalah sebuah simbol. Langkah-langkah metode, contoh kita pilih, teks Markus 6, 35, 44 contohnya. Membaca teks dengan cermat, bermeditasi pada simbol tersebut, temukan pesan untuk hari ini, sintesis pesan. Contoh, simbol apa di dalam Markus 6? Bu, contohnya 6, 35, 36 cukup. 37 supaya jangan terlalu panjang. Tolong bahasa Indonesia. Markus 6 ayat 35. Dibaca, Romo. Ya. Ya. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Oke, Tetapi ayat 38 ya, Bu. Mama, 38. Langsung 38. Hanya Oke. bilang nanti. Oke. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Oke, tahan dulu. Ayat 40. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Oke. Yesus ambil berapa roti? Ingat 150. Tahun jubileum selalu 50. 100 adalah kelipatan dari 50. Jadi penting sekali. Simbol 50. Simbol 5 roti. Simbol itu ya teman-teman, seperti itu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau mau pakai metode simbol, oke, yang lain pelan-pelan lah. Contohnya roti kan. Simbol roti. Kita bongkar semua perjanjian lama tentang roti. Pembebasan dan perbudakan dalam Paskah, Keluaran 12 ayat 17. Perjalanan dan solidaritas Tuhan dengan umatnya, Keluaran 40, 23. Menurunkan mana dari surga. Memecahkan roti adalah puasa sejati, Yesaya 58 ayat 1-10. Perjanjian baru. Prioritas manusia di atas hukum Taurat. Persekutuan antara saudara-saudara dan tubuh Kristus. Tubuh Yesus. Ini penting sekali jadi simbol roti. Bongkar semua roti dalam perjanjian lama, roti dalam perjanjian baru. Mana yang turun? Tipologi antitipo dari Yesus bilang, akulah roti kehidupan. Dalam pengertian itu. Oke teman-teman. Bacaan doa. Metode bacaan doa. Bacaan ini seperti spiral yang memperdalam teks dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan kepada saudara-saudara kita. Bacaan, lektura, meditasi, doa, kontemplasi. Itu pakai metode yang mungkin teman-teman yang grup meditasi seperti Lisa, kalian pakai metode ini. Baca sebuah teks, memeditasikan sebuah teks, dan menyimpulkan meditasimu di dalam sebuah doa, dan membawamu kembali kepada kontemplasi. Itu metode seperti ini, teman-teman. Nanti hanya gambaran umum cepat. Yang pertama, membaca metode doa. Apa yang dikatakan teks itu? Lisa, ini penting bagi engkau. Ini metode doa ya. Di dalam metode bacaan doa. Yang bacaan, meditasi, doa, dan kontemplasi. Oke, itu strukturnya. Membaca teks. Apa yang dikatakan teks itu? Oke. Yang kedua, meditasi. Apa yang dikatakan teks itu kepada saya? Ingat, berbeda dengan apa yang dikatakan teks itu secara umum.
Lalu sekarang, kan engkau bawa itu kepada meditasi, apa yang dikatakan teks itu kepada saya secara pribadi. Dan yang ketiga, engkau membawanya dalam doa. Apa yang saya harus katakan kepada Tuhan? Hasil dari apa yang dikatakan teks kepada keseluruhan, apa yang dikatakan teks kepada saya, dan apa yang saya harus katakan kepada Tuhan. Langkah berdoa, dan langkah keempat, kontemplasi. Como vivo lo que aprendido. Maaf ya. Apa yang kontemplasi? Apa yang saya harus hidup dari yang saya harus hidupkan dari apa yang telah saya pelajari, yang saya mengerti dari teks itu. Ini penting. Ternyata saya empat sisi. Ini penting sekali teman-teman, empat sisi dalam situasi Indonesia contohnya sekarang. Kita ambil dari saudaraku Kosmas, Pater Dem punya kembar. Kami dari Ngada sama-sama sedih. Contohnya, dipecat. Oh, buset. Dalam pengertian itu, situasi sosial, ideologi, ekonomi, sosial, politik, sabda Tuhan ada di tengah. Contohnya pembebasan orang Israel dari Mesir. Atau Yesus disalibkan, alasan politik, ideologi, sosial. Ini yang metode Amos ya. Karena itu kita ambil dari Amos 7 ayat 10 sampai dengan 8, bab 8 ayat 14. Membaca dengan cermat sebuah teks, mengkonstruksi masa lalu, sisi ekonomi dari teks itu, sisi sosial dari teks itu, sisi politik dari itu, dari sisi ideologis dari teks itu. Berdialog dengan saat ini. Oh Yesus, contohnya, pembebasan orang Israel dari Mesir. Sisi ekonominya apa? Sisi sosial politiknya apa? Sosialnya apa? Ideologisnya seperti apa? Faraun dan semuanya itu. Kan kita ambil dari Amos, teman-teman. Ini metode Amsos ya, kalau tidak salah analisa sosial dalam Ansos. Saya pernah alami itu di Flores waktu itu. Dan berdialog dengan saat ini dari situasi yang masa lalu itu dalam konteks teks itu, situasi politiknya apa, ekonominya apa, sosial, ideologinya apa. Berdialog dengan saat ini, situasi Indonesia. Oh, yang sama pada saat itu, apa yang terjadi di Indonesia sekarang? Temukan pesan untuk hari ini. Oke teman-teman. Tema 5, sintesis. Dari semua yang kita belajar tadi teman-teman, perjalanan metode tadi, apa sih yang saya bisa buat? Saya bisa mengembangkan metode, menciptakan metode bersama dengan pastor, dengan grup kursus kitab suci di paroki. Sintesisnya untuk apa setelah saya belajar itu? Oh, saya bisa mengembangkan kontribusi saya bisa mengembangkan metode pembacaan kitab suci dalam situasi paroki setempat. Contohnya, buat dan usulkan metode membaca baru dengan 3 metode. Contohnya, kelompok anak-anak, kelompok wanita, kelompok ekologi. Contoh kecil ya teman-teman. Metode anak-anak, kelompok 1 contoh. Metode untuk anak-anak nih, yang katekesi, Lisa, kau berhadapan dengan orang muda dan anak-anak. Metodenya apa di situ? Tidak bisa saya buat metode sama dengan metode untuk orang besar. Ciptakanlah metode kreatif. Kesetiaan mendorong kalian lebih kreatif di dalam membaca kitab suci. Untuk konteks anak-anak dan orang muda, pembacanya seperti apa? Metode anak-anak saya ciptakan bersama dengan kelompok, dengan pastor paroki, kursus kitab suci untuk anak-anak tahun ini dengan metode seperti ini, dinamikanya seperti ini. Itu menuntut engkau kepada sebuah kesetiaan kepada gereja, tetapi lebih kreatif dalam metode-metode. Yang kedua, kelompok kedua, metode perempuan. Membaca kitab suci dalam konsep seorang perempuan dalam pengertian ini. Menekankan perasaan, teks saya dibawa kepada sebuah perasaan. Sebagai ibu keluarga, istri. Tentang perkawinan saya, tapi posisi saya sebagai istri. Ini metode seperti itu. Ini hanya untuk membuka wawasan kita sedikit. Dalam proses seperti itu menekankan kesetiaan, tapi lebih kreatif dalam proses perjalanan. Metode ekologi dalam situasi seperti ini. Contoh kelompok ekologi. Contohnya kursus kitab suci anak-anak dimulai dengan apa? Mulai tentang menceritakan penciptaan. Buatlah pemetaan tentang penciptaan. Suruh, anak-anak kalian besok datang dengan gambar hewan di udara, burung, hewan di laut, ikan, dan apa semua. Jadilah sebuah kursus kecil tentang penciptaan untuk mereka.
teman-teman, saudara dan saudariku yang terkasih, karena malam ini kita sentuh tentang metode pembacaan Alkitab, maka sampai jumpa. Tuhan memberkati.